Kabarnya bijinya itu dari buah yang berbuah musimannya itu 4 tahun sekali. Ya, tapi kan bisa juga dengan hortikultura, apa namanya itu, monokultur. Enggak, gini, bukan. Pengembangan tanaman itu kan macam-macam. Dari generatif, vegetatif, ya, bahkan sekarang bisa nggak dilakukan? Dan ada nggak yang pernah dilakukan? Stek udah dilakukan oleh Balai Penelitian Kehutanan dengan stek. Ada ratusan. Pak Iwan, di pak-pak itu yang Bapak lihat itu arealnya berapa luas dan kemudian bagaimana mereka mengamankan? Kenapa di tempat lain di Baros hilang untuk kayu tadi, ya, tetapi di pak-pak selamat? Karena yang ada di pak-pak ini berada di hutan lindung. Ya, hutan lindung. Pertama tanamannya itu sendiri udah dilarang. Kalaupun di Baros dijual itu diam-diam jualnya itu. Ke saya ada juga yang nawarkan karena saya bilang saya mau membuat replika kayu pohon rumah dari kayu Baros. Ada yang menawarkan. Tapi yang di pak-pak ini tidak bisa karena dia berada di hutan lindung. Pertama karena di hutan lindung. Yang kedua, jalan untuk sampai ke situ luar biasa sulitnya. Ya. Jadi kalau dia harus mobil yang dua gardang itu dan jalannya rusak, sangat rusak gitu. Jadi diperlukan alat berat, diperlukan traktor besar untuk bisa menghabiskan hutan itu. Kira-kira begini Pak Iwan, kalau dari Sidikalang berapa jauh ke sana? Ke Salak dulu Pak. Jadi Sidikalang ke Salak itu ibu kota Kabupaten Pak Barat 16 kilo. Jadi kan gini, tadi katanya dilindungi. Mengenai tanaman itu sebenarnya kan dia tumbuh atas dasar kecocokan dari tanah, iklim, ya kan, ketinggian tanah dan itu. Itu kan itu unsur-unsurnya. Jadi kalau seandainya dibilang itu tanaman hutan, itu kan bisa satu proses reboisasi misalnya. Nah, kalau seandainya tanaman itu mau dikembangkan, apa yang memang harus yang paling cocok situasinya itu di pak-pak itu gitu loh, atau tidak bisa di tempat lain di mana tadi dikatakan medannya terlalu berat untuk mencapai ke sana, atau karena memang dia harus dalam bentuk hutan. Nah itu kan perlu juga dibuat penelitian gitu loh. Kenapa di pak-pak itu Pak? Karena hutannya itu sulit untuk dicuri gitu maksudnya. Oh gitu. Karena untuk mengambil itu sulit sekali. Jadi itu keberuntungan kita. Tanaman itu sendiri dia tumbuh dari mulai Singkil, berdasarkan penelitian dari Singkil sampai Sidempuan pantai barat dia bisa hidup. Ya, bisa hidup. Di Baros pun asalkan tidak di pantai dia bisa hidup. Jadi kalau kita tanam kembali, ada sebuah gerakan nasional menanamnya kembali, itu bisa. Nah, yang di pak-pak ini terselamatkan karena dia tersembunyi di balik gunung, di sebelah sana dia hutan, mau kemari kota terdekatnya itu kota Salak. Jadi Pak Bahar kira-kira 16 km dari Sidikalang untuk sampai ke kota Salak, ya, ibu kota Kabupaten Pak Barat. Dari Salak ke lokasi ini, areal itu 30 km. 30 km. Lagi, itu namanya Kecamatan Pagindar. Kita bisa buka Google, ada nampak hutannya di situ. Pagindar, hutan Pagindar. Aneh sekali bentuk hutannya, jadi seperti payung. Seperti itu dia pohon-pohonnya, jadi dia nampak khas. Kalau yang lain kan dia nggak seperti payung ya. Nah itu yang saya bisa gambarkan seperti payung dia. Dr. Iwan, kan kalau kita lihat tadi kan potensi daerah Pak-Pak Barat ini kan gitu ya, dengan kekayaan alam yang dimilikinya itu kan merupakan jalur dari Singkil ya, dari Aceh ya, maupun yang dari Tapanuli Selatan kan begitu. Tapi kenapa nama Pak-Pak Barat itu baru muncul sekarang? Orang lebih kenal Dairi. Padahal kalau kita bicara tentang suku-suku, Pak-Pak itu termasuk tak ada disebut nama Dairi. Kira-kira apa yang menjadi apanya nih, Dokter? Etnik Pak-Pak, Pak ya, sebagai etnik. Pak-Pak sebagai etnik itu mendiami wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pak-Pak Barat sekarang, ya. Tetapi ya waktu itu Belanda menamakannya nama Dairi. Tapi ibu kotanya Sidikalang, ya. Tetapi tahun 2013 orang-orang Pak-Pak yang merasa secara politik tidak bisa lagi berperan di kota Sidikalang karena arus migrasi dari utara besar sekali ke kota Sidikalang, maka secara politik orang-orang Pak-Pak ini tersisih di Kabupaten Dairi. Jadi mereka minta kabupaten baru, ada sebuah gerakan pemekaran istilah politisnya ya. 2013 muncullah sebuah kabupaten bernama Kabupaten Etnik
Pak-pak. Pak Barat. Pak-pak Barat. Barat itu Ya. mungkin ada macam-macam tafsir ya, katanya sempurna, abadi, dan seterusnya. Sebetulnya Dairi itu yang dulu Pak-pak yang sekarang bagian dari Kabupaten Dairi, itu adalah rumah tinggal etnik Pak-pak. Ya. Itu Barat itu bukan BARAT tapi BH, pakai BH itu. Iya, pakai BH, Barat. Baharat. Ya, Bukan Barat. Ya. Pertanyaannya yang belum terjawab, Bapak Ikhwan, berapa kira-kira luasnya yang masih tersisa? Yang kami lihat kemarin itu ada 200 hektar dari pertengahan itu hanya di Pagindar saja. Jadi kan Pagindar. gini, tadi yang ditanya Bang Bahar juga mengenai yang tersisa area itu, dan saya kaitkan dengan kelebihan apa Pak-pak sampai harus menanam pohon itu, yang dikatakan nggak gampang dicuri. Justru kalau tersembunyi, apakah itu bukan berpotensi terjadi illegal logging? Saya terus terang ya, saya pernah lewat itu dari Kalang, ke Aceh, Singkil, dan lain sebagainya. Ada satu daerah, ada satu gunung, hutan. Itu udah kalau dilihat dari jalan, hutan. Tapi kata orang itu kalau dilihat dari helikopter itu sudah gundul gitu loh. Ya, nah ini kan juga persoalan juga gitu kan. Barat beda. Barat ini 83% wilayahnya itu hutan. Dan itu berbukit-bukit, bergunung, terjal sekali. Itu penduduknya kecil, 50.000 orang kalau nggak salah cuma. Pak Idrus, akses ke situ orang mencuri pun susah. Ya. Itu bisa aman. Itu sebenarnya mudah untuk memahaminya. Sama juga kemudian di Danau Lindu, ketika masyarakat menuntut dibuka jalan raya ke situ, saya katakan memudahkan untuk menghabisi hutan lindung-lindung. Betul. Memang ya, itu bisa diterima akal. Kalau menurut Bung Idrus, barangkali ada illegal logging itu di sana. Mengangkat kayunya itu pakai helikopter ya, terus. Bukan. Saya nggak sebut yang di Pak-pak itu, tapi ada daerah yang saya sebut tadi ya. Loser itu kan juga dilindungi, tapi kan banyak juga itu. Subulu Salam itu tempat berkumpulnya itu illegal logging yang dari hutan-hutan muncul dulu. Makanya saya tahu persis pada saat mereka ketangkap itu kan kayu-kayu yang dari sekitar itu yang mereka curi gitu loh. Ya, jadi betul ya yang dibilang Bang Jaya tadi, topografi Pak Barat ini itu memang sulit karena kemudian mereka tidak punya sungai kecuali sungai kecil yang ke pedalaman. Yang ke pedalaman sungai seperti Laikombi misalnya, di muaranya itu terjal sekali, jauh sekali ke bawah dan airnya sangat deras. Jadi untuk menghanyutkan menghanyutkan kayu-kayu dari pedalaman ke arah Singkil itu mengalami kesulitan. Dan itu sebetulnya keberuntungan kita, makanya Bung Calit, kenapa ini selamat? Pertama, tidak ada sungai-sungai besar tempat illegal logging mengalir ke sana. Kemudian jalan-jalan juga rusak, tidak ada jalan yang bagus. Itu kalau mau jalan raya itu dia perginya harus ke Sidikalang atau ke Subulu Salam. Dan harus diingat juga 80% penduduk Subulu Salam itu orang Pak-pak. Walaupun kabupatennya Aceh. Nah, Pak Solin itu, teman kita itu, Pak Mursito Solin, itu dia di Subulu Salam dia tinggal dulu masa kecilnya. Jadi untuk pergi membawa ke Subulu Salam tadi, macam sekarang ini sudah ada pos polisi yang menjaganya karena itu daerah kehutanan. Jadi kondisi alam yang sulit itu menyebabkan kapur di Pak Barat itu, yang saya lihat itu 200 hektar, Bung Baharudin, tapi diperkirakan itu bisa sampai 1.000 hektar kalau kehutannya itu. Tapi bukan berarti tidak ada ancaman. Ancamannya juga luar biasa. Kami pergi ke sana, waktu menuju ke Subulu Salam, kami melihat sudah mulai dirambah untuk ditanam sawit. Ya. Tekniknya begini, hutan itu dibakar. Setelah dibakar, nanti orang kehutanan nampak itu dari satelit. Wah, ini ada terbakaran. Ya. Ketika mereka datang besoknya, biasanya nggak seketika itu datang. Besoknya datang, si pembakar itu udah nggak ada di situ. Jadi setelah dibakar, ditinggal, api terus menyala, merembet kemana-mana, menghantamlah hutan kayu tadi. Setelah itu, mulailah pohon itu mati. Kemudian mereka nanam padi. Awalnya nanam padi, petani tadi. Setelah tanam padi, kemudian dari periode keduanya mulai masuk bibit sawit. Pada saat masuk bibit sawit, saat itu dijual. Tanah itu dijual. Nah, kayunya tetap ada tiang, berbentuk tiang, ada yang roboh. Di sela-sela kayu yang roboh tadi lah muncul kelapa sawit. Jadi pohon kayu kapur tadi dibiarkan busuk. Karena kalau dibawa, diangkat, itu ditangkap. Jadi kayunya dibiarkan busuk, rusak, di tengah-tengah ladang, karena yang mereka kejar adalah ladangnya itu yang aman. Kalau kayunya langsung ditangkap, walaupun kayunya lebih mahal. Jadi modus di Pak Barat itu
bakar, tanamin padi, kemudian lompat ke sawit. Yang gawatnya begini, penduduk lokal yang melakukan itu ternyata dia hanya membuka saja, kemudian dia menjual kepada orang luar. Ketika saya tanya, ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Orang luar. Pemerintah pernah meletakkan di situ, memasukkan transmigran dari Jawa, di situ ada sekitar 40 kakak kalau saya nggak salah, di Kecamatan Pagindar itu. Saya tanya, mana transmigran itu sekarang? Pulang Pak, katanya. Berapa lagi sisa? Tinggal 2 kakak. Kenapa yang lain? Karena nggak sesuai yang mereka pikirkan. Bayangkan, dapat 2 hektar tanah subur seperti di Jawa. Nah, mereka nggak bisa di situ, karena apa? Karena monyet datang, apapun yang mereka tanam, ya, diserbu oleh monyet. Ada 4-5 jenis monyet yang kantor camat pun bisa digoyang-goyang monyet itu kalau ketika lagi menyerbu dia ke situ. Jadi nggak tahan. Nah, orang-orang dari Singkil, kebanyakan orang-orang Aceh juga, membeli tanah-tanah transmigran tadi untuk ditanami sawit. Jadi kalau kita lihat, Kecamatan Pagindar yang berbatasan dengan Subuh Salam itu seperti bumi dan langit kemakmurannya. Karena Subuh Salam di samping bantuan dari pemerintah Aceh, juga ada ledakan dari sawit tadi. Sawit di tanah pohon kapur tadi. Problem mereka tanam sawit itu ada sekitar lebih 100 hektar. Dan itu mereka nggak tahu kalau berhasil, kalau mereka panen mau diproses di mana. Akhirnya kan mereka mundur lagi dari sawit. Sebenarnya kan itu namanya PKS itu bisa aja dibangun kalau seandainya itu sudah besar. Yang aku tahu di Subuh Salam itu dulu makmur itu karena illegal logging. Kan aku berbisnis di situ. Aku tahulah trennya. Pada saat ketangkap turun tuh penjualannya tuh di sana. Jadi artinya ya sekarang mereka melakukan satu diversifikasi tanaman dari yang tadi itu pindah ke sawit. Nah, ini bahaya. Ini kan akan menggerogoti yang kapur tadi ini lama-lama kan. Nggak punya lahan lagi akhirnya kan. Kalau aku yakin di Papa itu selain kapur itu juga sekarang mereka kembangkan gambir. Itu teh gambir juga mereka sudah kembangkan. Gambir di wilayah yang lain, itu di Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan. Ya kan? Kalau di Pagindar itu gambir tidak ada karena gambir itu memerlukan pengolahan yang intensif, perebusan, pengambilan ekstraknya, dan penjualannya pasar. Ya. Jadi memang betul Pak itu penghasil gambir yang secara, nanti ada namanya Pak Sebayang, ya Profesor, yang mungkin Pak Baharudin kenal itu ya. Dia lagi meneliti gambir. Oh, tahu aku. Tahu Darwin. Pak Darwin. Darwin ya, Pak Darwin ya. Pak Darwin. Kawanku ya, itu. Kemarin saya jumpa Pak Darwin, dia bilang, wah ini Pak punya kualitas gambirnya ini luar biasa. Iya, iya. Dia produknya ada. Produknya itu ya, betul. Ada produknya, ada kapsul, ada macam-macam. Iya, aku pakai itu. Ya. Teknik. Dia di Amerika dulu. Jadi dia sekarang ada produk yang paling terkenal itu Karofit. Aku pakai itu. Karofit ya, betul. Dan itu dari gambir ya, Pak ya. Betul. Gambir itu paling top itu. Itu kedahsyatan Sumatera Utara yang luar biasa. Jadi kapur dengan zat kimianya, gambir, nah itu mereka lah yang jago itu. Kalau saya hutannya dulu, hutan. Dr. Ikhwan, setelah Anda melakukan penelitian ke sana ya, melihat bahwasanya potensi tanaman baru sini cukup besar, masih ada itu. Selama ini ya, apa yang digunakan orang tuh? Hanya menonton pohonnya saja atau mengolah? Maksudnya siapa? Pemerintah atau rakyat? Pemerintah maupun rakyatnya lah. Kalau pemerintah nggak tahu dia ada potensi yang dahsyat di kabupatennya, terus terang aja. Begitu ya kan? Bahkan Bang Mujito Solin katanya 4 kali dia udah mondar-mandir di jalan yang saya nemukan pohon itu, dia bilang nggak ada orang yang membisikkannya. Kita lewat di sebuah warisan dunia. Inilah kelemahan kita, termasuk teman-teman di Pemda. Kalau tidak menghasilkan bagi dia mengembalikan duit waktu pilkada, ya tidak. Dia pikir iya. Untuk ditebang tadi berurusan dengan hukum kan gitu kan. Sedangkan heritage ini nggak menghasilkan uang seketika kan, 5 tahun harus balik nih, ya kan. Nah, jadi mereka tidak tertarik terhadap itu, Bung Charles, ya. Mereka nganggap ini hutan ini untuk ditebang, dijual. Tapi karena hutan lindung, nggak istilah perhatian kita. Ini kecamatan paling miskin di Pak. Produk non kayu dari hutan itu mereka sebetulnya harus ke sana. Dan Pak ini kaya sebetulnya. Dari sungai aja mereka punya 80 megawatt itu. Dari sungai, potensi mereka 80 megawatt. Penduduknya cuma 50.000 orang. Betul. Jadi begini, kenapa penduduknya berkurang dan makin lama makin berkurang? Kalau Bung Ishari mau ke sana, mau tinggal di sana, dikasih gratis tanah di sana. Ya. Sampai seperti itu. Saya ditawarin itu Pak, tanah. Asalkan tinggal di situ dan mengolah tanah di situ. Karena penduduknya pindah kemana? Ke tempat yang dibilang Bang Idrus tadi. Ke Subuh Salam atau ke Singkil, karena di sana ada illegal logging itu, kerja mereka di sana. Iya. Kerja di sana, tanah Papa ditinggal.
Makanya kemarin waktu pilkada kemarin katanya cuma 5.000 aja itu mencari suara tuh 5.000 katanya. Pak, ini kabupaten yang ditinggal. Ini kan kabupaten yang sebetulnya relatif masuk kategori kabupaten bawah ya, miskin. Dan yang paling miskin di situ, kabupaten itu, kecamatan yang paling miskin, kecamatan yang ada pohon kapur ini, yang sebetulnya bisa membuat kekayaan dasar. Oke, karena itulah aku ingin bertanya. Dalam perbincangan kita tadi kan sudah mulai kemana-mana. Oke lah, kita kembali kepada kapur tadi. Nah, idealisme kau bagaimana? Apa yang ingin kau lakukan dengan kapur ini?